Selamat malam rekan-rekan sekalian. Malam ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Oke, sebelumnya saya mau menyampaikan nama-nama kelompok kami, yaitu saya sendiri Jonas Felix Siregar dengan NIM 341200106 dan rekan saya Surya Arif Fauzan 34120019. Dan saya Muhammad Renaldi Kanover 3412022. Dan saya Raihan Maulana Fikri NIM 3412001028. Dan saya Luis Ligalensi Siegian, NIM 34121029. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita ke soal dan pembahasan. Itu yang pertama akan langsung dibacakan oleh Saudara Luis Syagian. Kepada Saudara Luis Syagian, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Jonas. Nomor 1, yaitu soalnya lembaga mana saja di Kota Batam yang menyediakan pelatihan dan sertifikasi K3 listrik, teknisi maupun ahli. Sertakan link websitenya. A. Apa saja nama lembaganya? Yang saya dapat di Google, yaitu ada PT Indo Training. PT Indo Training ini tidak berdiri di Batam, tetapi PT Indo Training ini membuka sertifikasi K3 listrik dan lainnya untuk daerah Batam. Lalu yang B, sertifikat kompetisi yang dikeluarkan BNSP, atau Kemenaker. Sertifikat kompetensi yang dikeluarkan yaitu Kemenaker. Yang C, berapakah biaya pelatihannya? Untuk ahli, biaya per orangnya itu 16 juta untuk mendapatkan sertifikat K3 listrik. Lalu untuk teknisi, per orangnya itu dipatok biaya yaitu sebesar 6 juta. Jika teman-teman atau saudara sekalian kurang memahami yang saya jelaskan tadi, bisa saudara lihat dari link web yang ada di layar tersebut. Sekian dari saya kembalikan kepada Jonas. Oke, terima kasih Saudara Luis. Untuk pembahasan soal nomor 2 akan dibacakan oleh Saudara Reno. Pada Saudara Reno, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, saya akan menjelaskan nomor 2. Soalnya berikan contoh lowongan kerja di link yang membutuhkan kompetisi K3 atau teknisi maupun ahli. Sertakan link websitenya. Yang pertama A. Apa saja nama PT, departemen, dan tupoksinya? Jawabannya ahli K3 listrik atau K3 teknik listrik sertifikat PT HK Sentra Korporindo. Yang kedua B. Berapa kisaran gajinya? Untuk kisaran gaji sesuai dengan upah minimum kabupaten atau kota, terus bisa disebut juga UMK. C. Apakah Anda berminat? Ya, saya berminat karena saya mempunyai kemampuan dan K3 teknik listrik sertifikat. Jika kurang, di situ ada linknya ya. Terima kasih, saya akan kembalikan ke Jonas. Oke, kepada Saudara Reno, terima kasih. Langsung saja kita ke soal selanjutnya yang akan saya bacakan sendiri. Oke, nomor 3 ini, apa saja perbedaan dari teknisi K3L dengan ahli K3L? Jika dibandingkan juga dengan AK umum, mana-mana yang Anda sukai dan dibutuhkan industri Batam? Oke, jawabannya itu ya, sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2015 tentang K3 listrik di tempat kerja, terdapat beberapa kegiatan yang harus dilakukan dalam usaha mengimplementasikan K3 listrik di tempat kerja. Kegiatan-kegiatan tersebut menjadi tanggung jawab dari seorang ahli dan teknisi K3 listrik. Perbedaan pada keduanya adalah kegiatan yang dilakukan dalam usaha mengamankan lingkungan kerja dari bahaya listrik. Kegiatan perencanaan pemasangan, perubahan, dan pemeliharaan itu dilakukan oleh perusahaan atau AK3 listrik. Sementara, kegiatan pemasangan dan pemeliharaan pembangkit, transmisi, distribusi, dan pemanfaatan listrik merupakan tugas dan tanggung jawab dari teknisi K3 listrik. Menurut pengetahuan saya lebih menyukai AK umum, karena AK umum bersifat kepada seluruh bidang yang dilakukan pekerja, dan juga AK umum lebih dibutuhkan di Batam, namun tidak menutup kemungkinan K3L dibutuhkan juga, contohnya PLN di Kota Batam. Dan menurut sumber internet,
perusahaan yang memiliki pembangkit listrik lebih dari 200 kV ampere wajib mempunyai ahli K3 bidang listrik. Sementara perusahaan yang memanfaatkan listrik dan melakukan pekerjaan, pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan, pemeriksaan, pengujian, dan perbaikan listrik harus memiliki teknisi K3 listrik. Oke. Selanjutnya, soal nomor 4 yang akan langsung dibacakan dan dijawab langsung oleh Saudara Rian. Kepada Saudara Rian, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Saudara Jonas. Yaitu nomor 4. Budaya kerja seperti apa yang mencerminkan norma K3? Nah, yaitu jawabannya budaya menciptakan perbedaan yang jelas antara satu organisasi dan yang lain. Dan budaya membawa suatu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasi. Dan juga ada budaya mempermudah timbulnya komitmen pada sesuatu yang telah lebih luas daripada kepentingan diri individual seseorang. Dan budaya merupakan perekat sosial yang membantu mempersatukan organisasi itu dengan memberikan standar-standar yang tepat untuk dilakukan oleh karyawan. Dan ada juga budaya sebagai mekanisme, yaitu membuat makna dan kendali yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku karyawan. Nah, Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya kembalikan lagi kepada Jonas. Oke, terima kasih Saudara Rehan. Oke, langsung saja kita ke selanjutnya, soal selanjutnya yang akan dibacakan dan dijelaskan oleh Saudara Surya. Kepada Saudara Surya, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada Saudara Jonas. Yang nomor 5 soalnya, apakah K3L termasuk dalam regulasi di bawah PUIL 2011? Jelaskan secara rinci. Ya, karena dalam PUIL 2011 juga menjelaskan tentang proteksi untuk keselamatan, khususnya itu di proteksi termal. Di sini lebih menjelaskan tentang efek pencegahan kecelakaannya, seperti kebakaran karena adanya korslet listrik. Next slide. Terus nomor 6, apa saja yang dipelajari dalam K3L untuk bidang transmisi, distribusi, pemanfaatan pembangkit, sistem penyaluran petir, ruang khusus. Apa saja perbedaan perancangan, pemasangan, dan pemeliharaan yang dimaksud dalam kurikulum sertifikasi K3L? Jawabannya, yang dipelajari adalah upaya untuk menghindari kecelakaan kerja, yaitu ada 2 pokoknya. Yang pertama itu adalah penilaian tingkat resiko, yang kedua adalah mengurangi tingkat resiko kecelakaan kerja. Seperti contohnya ada kualitas SDM, ketersediaan peralatan keamanan, pemakaian peralatan kelistrikan sesuai standar, instalasi sistem kelistrikan yang baik, dan prosedur kerja yang aman. Lalu bedanya perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan adalah yang pertama perencanaan adalah K3L adalah suatu berkas gambar rencana dan deskripsi teknik yang akan digunakan sebagai pegangan untuk melaksanakan pemasangan suatu instalasi. Yang kedua, pemasangan adalah penerangan dan tenaga untuk rumah atau gedung terlebih dahulu. Harus melihat gambar-gambar rencana instalasi yang sudah dibuat oleh perencana berdasarkan dengan rumah atau bangunan di mana instalasinya akan dipasang. Yang terakhir, pemeliharaan. Maksud dan tujuan utamanya agar pengoperasian instalasi listrik dapat terselenggarakan dengan baik, terutama untuk mencegah bahayanya listrik. Itu aja, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Saudara Surya. Selanjutnya, soal nomor 7 akan dibacakan langsung dan dijelaskan oleh Saudara Luis Jagian. Kepada Saudara Luis, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Jonas. Lalu yang nomor 7. Apa saja APD yang dibutuhkan dalam bekerja di bidang kelistrikan? Apakah sama si teknisi atau maintenance kelistrikan di dunia migas dalam kurung Bermond dan manufaktur Shimano? Jelaskan. Yang pertama yaitu ada sarung tangan atau bahasa Inggrisnya itu glove. Yang kedua ada helm safety, helm. Yang ketiga ada pakaian kerja, ada wear pack. Yang keempat ada sepatu safety. Yang kelima ada pelindung muka.
Yang keenam ada sabuk pengaman. Yang ketujuh ada body harness. Yang kedelapan ada kotak P3K. Yang kesembilan ada alat deteksi gas untuk mencegah ada gas-gas yang bocor di sekitar tempat kerja. Lalu yang ke-10 ada alat pemadam kebakaran atau APAD. Sekian dari saya kembalikan kepada Saudara Jonas. Oke, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah mempresentasikan hasil diskusi kita malam ini. Semoga rekan-rekan sekalian selalu diberikan kesehatan. Dan sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa kesimpulannya, keselamatan kerja atau K3 merupakan salah satu aspek perlindungan tenaga kerja dengan cara penerapan teknologi pengendalian segala aspek yang berpotensi membahayakan para pekerja. Oke, sekian dari saya pamit undur diri. Saya Jonas Felix Siregar beserta rekan-rekan saya ingin mohon maaf sebesar-besarnya apabila terjadi kesalahan kata baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Oke, saya pamit undur diri. Selamat malam. Semoga bermanfaat materi yang kami sampaikan pada malam. Terima kasih.